guys. Jadi aku hari ini lagi ada di International Motor Show atau yang disingkat IMS ya guys. Tepatnya di Mall Grand City Convention Surabaya tanggal 29 Mei ya guys. Hari ini aku akan nge-review mobil berapa lah. Guys, aku sudah masuk ke ruangannya guys. Ini ruangan pertama. Jadi di Indonesia International Motor Show ini yang ada di Mall Grand City Convention Surabaya ya guys. Sini ada bootnya BYD ya guys, BYD. Di sini mobilnya futuristik semua. Di sini rata-rata mobil listrik ya guys, mobil ramah lingkungan ya, fuel cell gitu. Pertama kita akan review di sini deh guys, yang paling deket sama aku nih posisinya nih, BYD Atto 3. Di bagian mesin ya itu nggak pakai mesin ini sih, dia isinya kayak baterai gitu ya guys kayaknya ya kan, ya baterai gitu, aki-aki ini lah kurang lebih kayak gini. Untuk bagian-bagiannya aku kurang ngerti ya guys, jadi pokoknya kurang lebih kayak gini ya guys. Untuk lampu bagian sini tuh lampunya bener-bener lampunya tuh sipit, jadi kesannya tuh futuristik dan modern gitu ya guys, kayak kekinian banget gitu. Dan di sini ada aksen, nggak tahu ya aksen atau gimana, atau bener-bener ada lubang bolong ya guys. Oh, ini bolong nih. Ini nggak cuma sekedar aksen atau lubang grill doang. Jadi di mobil listrik itu grillnya nggak terlalu gede-gede banget ya guys, dia tipis-tipis kayak gini. Jadi dia tapi benar-benar bolong, jadi nanti mesin angin atau udara itu masuk ke ruang mesin, jadi mesinnya itu nggak panas ya guys, kayak mobil-mobil umum lah kayak gitu. Nah di sini ada grill ada aksen kayak gini ya guys, dan ada lubang exhaustnya di sini ya guys. Ini bolong nih, kita lihat bolong ya, kelihatannya guys, tembus ini ya. Dan di sini kayaknya ada bulatan kecil, ini sepertinya kamera sih guys, mungkin karena mobil-mobil kayak gini tuh dilengkapi dengan banyak kamera dan banyak sensor, karena memang sudah sangat-sangat canggih ya kayak gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu ya guys. Bagian sampingnya, oh ini tangki pengisiannya di sini guys, karena dia kan listrik ya, jadi dia jadi dia ngecas. Kalau ngecas tangkinya di sini dibuka, nanti tinggal dicolokin casan kayak gitu ya guys, casan mobil bukan casan HP ya guys, kekecilan lubangnya, jadi dicas gitu ya gitu sih. Oke sih ya guys, keren. Untuk bagian belakangnya ini lampunya lampunya kayak gini, warna merah. Lampunya benar-benar tulang banget, warna merah gini, set panjang sampai ke sana. Jadi lampunya itu nyambung dari sini sampai ke sana, dia connect. Dan sini juga ada lubang exhaust yang ada lampu lampu apa sih, lupa guys. Intinya lampu buat mundur, atau kayak mobilnya mundur tuh buat penerangan lah, kayaknya kayak gitu kurang lebih. Nah ini bagasinya lagi dibuka. Ini kayaknya ini SUV ya guys, ini kelasnya SUV. Ini mobil SUV ya guys, SUV listrik. Dan di bagian bagasi sini dia luas banget dan lebar. Jadi bisa berapa koper ya guys? Itu kayaknya muat 4 koper muat kayaknya. Nah ini BYD Seal. Kita di BYD deh guys, fokus di BYD. Ini BYD Seal. Sebenarnya di IMS ini mobil-mobil yang ada itu sudah pernah aku lihat di jalanannya guys, sudah pernah mengaspal. Tapi ada juga beberapa mobil yang aku baru tahu karena sejak lihat di sini ya guys kayak gitu. Jadi nggak semua mobil sini tuh, yang ini ada juga mobil yang benar-benar baru, aku nggak pernah lihat sama sekali. Nah ini ada BYD Seal ya guys. BYD Seal ini untuk lampunya ini kalau menurut aku ya, lampunya ini mirip mobil sekarang tuh banyak yang ngikut Supra gitu guys, Supra MK5 gitu, yang lampunya bagian sininya ada kayak exhaustnya gitu ya guys, kayak gitu.
Jadi ini tapi untuk lampunya sendiri ini BYD Seal ini kalau menurut aku ya mirip kayak McLaren ya guys, McLaren Senna gitu-gitu ya guys, mirip lah. Terus juga mobil Porsche apa itu Porsche yang listrik itu juga lampunya kurang lebih kayak gini. Jadi lagi musim ya guys, lampunya kayak gini ya guys. Tapi keren sih, masing-masing pabrikan mobil merek atau brand itu punya ciri khasnya sendiri-sendiri yang benar-benar unik-unik ya guys, kayak gitu. Dan lampu fog lamp ya, lampu fog lampnya bagian bawahnya ini simple tapi keren ya guys, futuristik. Dia ada garis-garis strip putih gitu ya guys, dari sini terus ke sini, dan sini juga lubang exhaust nya ada juga ya guys, dan benar-benar dan tembus juga tapi nggak kelihatan sih. Ini nggak cuma sekedar aksen juga, semuanya ini tidak hanya sekedar aksen tapi benar-benar berfungsi dengan apa ya, benar-benar berfungsi, nggak cuma sekedar aksen lah gitu. Jadi benar-benar maksimal ya guys fungsionalnya itu. Ini ada grillnya juga, sini kan grillnya itu kan ya kurang lebih mirip kayak membesong sampai sampingnya sini. Jadi grillnya tuh cuman di bagian sini doang, bagian bawahnya sini. Nanti udara masuk lewat sini ya guys, masuk ke sini terus lewat sini terus masuk ke ruang mesin. Jadi mesinnya dingin gitu ya guys, membantu pendinginan mesin gitulah. BYD Seal. Ini lagi ada yang masuk ya guys. Kita review apa lagi ya? Kita jalan-jalan dulu ya guys. Ini ada BYD Sealand 7, Sealand 7 ya guys. BYD Sealand 7 atau 7 ya guys. Nah, jadi ya BYD itu sebetulnya lampunya banyak banget yang modelnya kayak gini. Tapi beda-beda, tetap ada bedanya guys, bisa kelihatan bedanya gitu. Terutama di bagian depan ini yang agak lancip-lancip gitu ya guys. Exhaustnya juga keren, aerodinamis ya guys, sporty, futuristik ya guys. BYD Sealand 7, Sealand ya guys, bukan yang itu ya guys, banyak Sealand 7 BYD. Kita lihat apa lagi ya? Di sini ada bootnya Honda. Di sini ada Honda BR-V N7X Edition. Ini baru juga. Dan ya, ini mobil konvensional ya guys, masih pakai mesin biasa lah, bukan listrik, karena ada knalpotnya. Nah, ini BYD M6. Di sini ada BYD M6 ya guys. Nah, di sini tuh untuk konsepnya agak beda dengan BYD sebelumnya yang ada di sana. Jadi untuk warnanya ini biru apa ya, biru ocean blue gitu ya guys kayaknya. Aku kurang tahu, kayak biru dakar gitu lah. Ini yang punya guys ada berapa ini dalam ini, 1, 2, 3, 5 ya guys. Ada 5 strip, ada 5 ini, dan dia ada listnya gitu, slide ini ya guys, putih. Sepertinya aku akan ke bagian-bagian yang lain. Untuk BYD ini kayaknya sampai di sini dulu. Aku mau lanjut ke yang lain-lainnya, nanti aku bakal nge-review lagi ya guys. Oke, dadah. Oke guys, ini aku di bootnya Toyota. Di sini ada Toyota Innova yang baru.
Innova Zenix ya guys. Ini ada Innova Zenix dan sini ada Toyota Alphard HEV. Ini benar-benar apa ya, apa kayak keren banget guys. Dia sangat banget, depannya itu ada logo Toyota yang gede banget dan ada lampu yang tipis kayak gini. Dia apa, bagian spoilernya itu, bagian fender bawahnya apa ya, bagian bumpernya itu juga lumayan keren. Sini ada tulisan Alphard New HEV. Sini ada bumper-bumpernya gitu. Bumpernya ada sentuhan silver kayak gitu. Ini futuristik banget dan keren sih. Dan biar bisa lihat depannya kayak gitu. Dan mobil ini sudah pernah aku lihat beberapa kali di jalanan sekitar sini. Jadi ini mobil ini sudah pernah mengaspal di jalan Indonesia, sudah mengaspal. Jadi mobil ini sudah banyak yang pakai ya guys. Untuk bagian bodinya ini dia lebih besar, lebih gede ya guys. Mirip kayak travel kayak apa ya, kayak Toyota Hiace gitu ya guys. Tapi dia ini intinya ini yang versi elite-nya gitu, versi mewahnya gitu ya guys. Dia udah nggak ada lagi yang selendang yang apa, yang nyambung ke bagian atas. Dia cuma kayak gini doang. Ada apa, elemen silvernya kayak gitu. Dan yang pasti ini pintunya pasti geser ya guys. Pintunya pintu sliding. Di sini ada New Agya Stylix Gazoo Racing Parts. Jadi sebenarnya Toyota itu Gazoo Racing tidak cuman di Gazoo Racing Yaris, Gazoo Racing Supra atau Gazoo Racing 86 ya guys. Jadi tapi juga beberapa Gazoo Racing itu termasuk kayak Agya, Fortuner itu juga ada ya guys. Dan untuk Agyanya sendiri menurut aku keren sih, beda sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini sebuah gebrakan baru dari Toyota dan juga sebuah inovasi yang bagus. Ini ada lampunya, lampu fog lampnya ya guys di sini. Untuk grillnya dia gede dan ada di tengah ada logo burung kayak gitu ya guys. Nah, sini tuh ada MG guys. Ini ada ini keren banget ya guys mobilnya guys. Kita review Toyota dulu ya guys. Kita habiskan Toyota ini. Sini ada Toyota All New Hilux Rangga ya guys. Ini lagi rame-ramenya orang bahas mobil ini. Jadi untuk mesinnya kayak gini ya guys. Mesinnya kayak gini. Untuk yang ngerti mesin silakan jaskan komentar atau ada yang mau komen di kolom komentar, nggak apa-apa. Aku kurang ngerti ya guys kalau masalah mesin. Tapi aku tuh kok di mobil lebih ngerti masalah eksterior ya guys. Eksterior kayak aerodinamis, habis itu apa namanya, bodi yang ringan, terus juga desain yang apa ya, futuristik itu, kayak fender bagian-bagian luar ini aku ngerti semua. Cuman aku untuk bagian mesin aku kurang ngerti. Tapi kok interior aku juga ngerti ya guys. Interior ngerti. Untuk bagian mesin aja yang aku kadang masih banyak yang nggak ngertinya ya guys, kayak gitu. Oke, aku mau lanjut di boot yang lain. Oke guys, jadi di sini ada GWM Tank 300. Jadi untuk GWM Tank ini setahu aku ini mobil tuh punya kemampuan unik. Jadi dia itu kalau masuk ke air, jadi dia itu kalau badannya itu terendam air setengahnya ya guys. Itu mobil ini tuh mesinnya nggak kena. Jadi mesinnya tuh bener-bener jadi dia tuh hebat. Mesinnya tuh meskipun kerendam itu kan setengah badan nih, misalnya nih airnya tuh, misalnya dia masuk ke rawa-rawa atau apalah, ini airnya segini, dia cuma kelihatan kaca doang sama bagian atapnya. Tapi mobilnya nggak mogok guys. Mobilnya itu tetap bisa jalan dan nggak ada gangguan sama sekali. Dan juga air yang
ada di luar mobil itu nggak bisa nembus ke bagian dalam mobil. Jadi mobil ini kayak buat off-road itu cocok lah guys, kayak gitu. Untuk medan-medan yang curam kayak gitu, dan mobilnya juga lumayan tinggi, ground clearance-nya lumayan tinggi, dan sini ada air suspension-nya guys, kelihatan. Nah kayak gitu. Dan apa ya, Apa Mas? jadi ini sih banyak kayak gitu sih, dia bener-bener off-road banget, dan mungkin dia penggerak 4 roda ya guys, atau all wheel drive ya, all wheel drive. Jadi kalau mobil-mobil yang off-road gini, yang SUV biasanya kebanyakan itu dia penggerak 4 roda atau all wheel drive. Jadi semua roda itu energinya tersalurkan ya guys, secara merata ke 4 roda itu sekaligus, agar meningkatkan cengkraman ke tanah, terutama di saat off-road atau melalui medan-medan yang curam gitu ya guys, yang banyak batu-batu, curang atau apalah itu ya guys. Dan kalau mobil-mobil yang pakai penggerak roda belakang itu biasanya kebanyakan mobil sport. Tapi kadang ada juga mobil sport atau hypercar yang bahkan juga menggunakan penggerak 4 roda kayak gitu. GM Tank ini ternyata modelnya lumayan banyak ya guys. Ini tadi versi on-roadnya, versi Jeepnya, ini versi SUV. Jadi di sini lekukannya lebih bervariasi, lebih ada lekukannya lebih banyak, dan lampunya kayak gini ya, lampunya gede gitu, gagah ya guys, bener-bener gagah. Terus habis itu kalau kalian pakai mobil ini tuh di jalan-jalan tuh bakal kelihatan arogan banget kayak gitu, kayak keren lah guys kayak gitu. Oke, aku mau lanjut ke ruangan lainnya sih. Aku penasaran di ruangan sebelah ada mobil apa. Dan untuk di sini ya mobilnya cuma ada satu guys. Kayaknya nggak usah kita review ya. Kita review yang kayak gini-gini aja. Oke, aku putus saja videonya ya. Oke guys, di sini ada Honda Civic ya. Di sini ada Honda Civic dan ada Honda apa ini? Honda IN1. Ini salah satu mobil SUV-nya ini ya guys, IN1 ini. Dan ini adalah Honda Civic RS. Dia 4 pintu dan di belakangnya terdapat wing yang gak terlalu besar ya guys. Untuk Civic yang baru ini dia dibanding dengan Civic yang tahun 2017 yang Civic Type R itu, dia desainnya itu lebih dewasa dan lebih lebih elegan. Jadi cocok buat orang-orang yang kayak mau pergi ke kantor atau apa, meeting gitu ya guys, atau pertemuan dengan manajemen, dengan beberapa bos-bos dari perusahaan apa gitu ya guys. Kayak orang yang mau meeting, mau ada urusan kerja gitu ya guys, terus ketemu sama teman-temannya tuh pakai mobil ini bakal kelihatan kelihatan tajir, kelihatan kayak orang kaya gitu ya guys ya. Lebih dewasa, jadi cocok buat orang-orang yang menyukai kemewahan dan elegan ya guys. Untuk sporty dia masih tetap sporty, cuman dia tidak seagresif yang sebelumnya ya guys, yang tahun 2017. Ini ada Honda CR-V. Di sini ada Honda City hatchback ya guys, hatchback. Ada Honda Brio. Nah, di sini aku kayaknya di sini kelewatan ya guys tadi. Ini ada mobil dari brand Haval Series. Jadi ini juga salah satu mobil listrik kayaknya guys. Ini mobil listrik, karena untuk bagian grill depan dia tertutup dan facelift desainnya itu.
Jadi ini hafal Julian ya guys, dia namanya macam-macam ini. Untuk hafal Julian ini dia mobil SUV lah, kelas SUV kayak gitu. Ini ada lampu fog lampnya yang lumayan gede dan ada lampu utama juga. Grillnya ya kurang lebih kayak gini ya guys. Untuk mesinnya kayak gini. Oke, aku mau ke ruangan sebelah sih guys kayaknya guys. Aku mau ke ruangan sebelah. Untuk Honda Brio-nya kayak gini lah. Oke, di sini ada MG ya guys. Ada MG. Sepertinya kita akan naik ke bootnya ya guys buat lihat. Soalnya kalau kita nggak naik ke bootnya kita nggak bisa lihat detailnya guys. Nih, kita naik. Di sini ada MG 4 EV ya guys. Di sini ini mungkin untuk mobil apa ya? Mobil keluarga gitu guys, mobil city car gitu. Oh ya, untuk Agya yang tadi, Agya ini tergolong kelas LCGC ya guys. Ini ada, jadi ini untuk kelas sedannya kayak gini, keren. Dan di sini itu ada satu mobil yang menurut aku tuh bener-bener sport banget. Dia velgnya racing banget dan agresif. Untuk atapnya dia bisa dibuka kayak gini ya guys. Jadi dia atapnya ngelipat dan masuk ke ruangan situ. Mobilnya bukanya ke atas gini pintunya ya. Di dalam interiornya ini ada sentuhan-sentuhan warna coklat dan setirnya nih keren ya guys. Setirnya nih agak-agak sedikit mirip dengan setirnya Pagani sama Koenigsegg ya guys kayak gini. Tapi ini versi listriknya gitu, versi ramah lingkungannya, fuel cell ya guys. Dan di sini juga mobilnya aerodinamis banget dan ada aksen juga di sini. Untuk fendernya sih gak lebar-lebar banget ya, standar, cuman keren lah. Untuk mobil listrik ini sebuah karya yang fantastik ya guys. Sebuah karya yang fantastik. Di sini MG Cyberster. Ini namanya MG Cyberster ya guys. Lampunya kayak gini, lampunya itu agak-agak gede dan ada fog lamp ada lampu bulatnya di tengah, tapi pinggir-pinggirnya ada elemen-elemen garis putus-putus kayak gini ya guys. Ada elemen garis putus-putus dan ada semacam gambar atau motif kotak-kotak kayak gitu ya guys. Ini untuk detailnya tuh ada kotak-kotak gitu ya guys. Ada garis putus-putus itu yang putih-putih tulang itu, di tengahnya ada lampu utama. Oke, untuk mobil ini keren sih. Dan di sini untuk grillnya ini keren. Grillnya ini dia nggak terlalu lebar, nggak terlalu gede-gede banget ya. Dia grillnya itu kalau mobil listrik tuh rata-rata agak-agak tersembunyi gitu ya, jadi nggak terlalu yang kelihatan banget terpampang di depan itu, enggak. Dia agak sedikit tersembunyi, agak sedikit ke dalam, dan lubangnya enggak sebanyak mobil konvensional kayak gitu. Dan untuk ini ya guys, kanat ya, untuk kanatnya ini mirip kayak Ferrari SF90 Stradale. Jadi untuk MG ini kalau nggak salah ya guys, kalau salah mohon direvisi ya. Ini MG ini pabrikan dari negara China. Keren sih. Aku tuh suka banget lihat mobil kayak gini, dan ini aku lagi di IMS ya guys, lagi di IMS lagi di Indonesia International Motor Show, dan aku nanti di bulan Agustus akan bikin video lagi di sini ya guys. Tentang Gias. Nanti di sini di bulan Agustus tanggal yang di hari yang sama ya guys kayak tahun kemarin. Tahun kemarin itu sebenarnya aku juga sudah ke Gias, cuman aku udah bikin videonya tapi HP ku yang waktu itu aku pakai itu ya ada masalah lah. Jadi aku ganti HP dan hilang semua. Ada di sini beberapa videonya yang tersimpan di HP ayahku kayak gitu. Cuman
lebih banyak foto-foto dan fotonya tuh nggak bagus kalau menurut aku. Jadi aku ya udah, nanti tahun ini kan ada Gias lagi, ya udah ya kita lihat Gias lagi tahun ini gitu ya kan. Gias kan tiap tahun ada, dan kebetulan Surabaya ini kan kota besar, jadi pasti kebagian ya guys kayak gitu. Dan memang Grand City Convention ini memang paling sering dipakai buat ada event-event kayak gini ya guys. Dan untuk ruangan buat event mobil tuh pasti di sini. Setiap ada event-event mobil pasti di sini. Aku dari tadi benar-benar keren sih. Aku suka mandangin ini ya guys. MG Cyberster ini. Dia ada exhaustnya juga nih. Jadi dia aliran anginnya ya guys, itu dia ada yang masuk ya guys, masuk ke grillnya. Terus habis itu ada kanatnya juga. Apa ya, kok di bawah kayak gini yang bagian sudut-sudut namanya kanat apa spoiler ya guys, kayaknya kanat ya mungkin kanat sih. Jadi kanatnya ini dia ada apa ya, ada bolong-bolongan gitu, jadi dia nggak benar-benar nempel gini. Jadi dia ada kayak garis-garisnya, ada arunnya, ada pola arunnya ya guys. Jadi buat ngalahin angin itu biar masuk ya guys kayak gitu. Ada sirkuitnya, ada alirannya kayak gitu ya guys. Jadi dia teratur ya guys. Jadi anginnya masuk sini set. Beberapa dialihkan ke bagian bawah mobil, dan beberapa itu angin masuknya ke grill sini dan tembus ke ruang mesin. Di ruang mesin ini fungsinya biar mesinnya ini gak panas ya guys, mesinnya dingin terus, dan sirkulasinya terjaga dengan baik sehingga meningkatkan performa mesin mobil ini ya guys kayak gitu. Dan exhaustnya sini agak dia lumayan tegas ya, dia lumayan tegas ininya. Bentuknya itu benar-benar ke dalam set gitu ya guys. Nah, untuk ada beberapa juga aliran angin yang mungkin anginnya itu lewat sini, samping sini, dan masuk ke exhaust itu ya guys, lubang itu, dan langsung dikeluarkan. Jadi aerodinamis banget lah, seperti mobil-mobil sport lainnya kayak gitu. Ini ada MG ZS EV. Nah, di sini tangkinya bagian depan ya guys, ada di bagian depan. Ini nih ada lubang tangkinya, benar. Nah, ada lubang tangkinya guys di sini. Jadi dia ngecasnya depan. Ada logo MG, dan dia di bagian depan ini, untuk bagian sini itu cuman aksen-aksen aja, cetakan yang bentuknya tuh kayak elemen-elemen segitiga apa gitu ya guys, kayak gitulah pokoknya. Di sini ada aksen juga. Ini kayaknya enggak, ini beneran sih. Ini ada grillnya di sini tipis, set tipis ya. Ini juga. Ini untuk kelas apa ini? SUV kayaknya guys. Udah tinggi soalnya. Di sini juga ada MG 4 EV ya, namanya mirip-mirip ya guys. Nah, ini lampunya tuh apa ya, unik sih. Kok ini lumayan unik guys menurut aku guys. Lampunya tuh dia kayak set gitu ya guys. Di sini panjang terus mengecil gitu guys, garis-garisnya ini, dan banyak banget. Untuk detail lampunya kurang lebih kayak gini ya guys dalamnya. Nah, itulah. Dan apakah kita harus lengkap ini guys untuk mereview mobil? Maksudnya itu semuanya ya nggak apa sih, kalau kalian mau sih ya nggak apa-apa lah. Aku review semua mobil untuk MG ini. Kita fokus di MG dulu. Nah, di sini ada MG. Nah, kita harus nyari jalur buat lewat. Di sini ada mobil MG VS Hybrid. Bagi kalian yang nggak tahu, hybrid ini dia menggunakan dua bahan bakar, satu
satu listrik dan satu lagi bensin biasa, jadi dia bisa ngisi dua tangki sekaligus. Dia bisa ngecas dan juga bisa isi bensin seperti mobil-mobil biasa kayak gitu. Dan untuk tangkinya ada di sini ya guys. Dan biasanya untuk mobil hybrid itu tangkinya ada dua, pintu tangkinya ada dua. Nah, di sini ada lagi sih. Oh, nggak ada sih. Tangkinya cuma satu ya, guys. Nah, ini untuk yang MG Cyberster ini kita tadi nggak lihat depan, nggak lihat belakangnya. Ini belakangnya kayak gini ya, guys. Aku suka banget lampunya. Lampunya itu dia mirip-mirip kayak Lamborghini, Ferrari gitu ya, guys. Dia lampunya tuh tipis, terus habis itu kayak strip gitu ya, straight ke bawah. Kita agak dekat ya. Jadi lampunya itu kayak gini ya guys. Dia agresif banget desainnya itu. Dia apa ya, modelnya tuh bener-bener agresif banget. Lampunya aku suka. Aku mobil-mobil yang kayak gini suka ya guys, kayak gini. Keren banget, dan ini bener-bener futuristik, dan dia ada diffusernya di belakang. Diffusernya ini lumayan gede ya guys dia. Dan terlihat tegas ya guys, cetakan-cetakan itu bentuk-bentuknya itu. Dan jadi lampunya ini unik guys, lampu yang ini unik. Kenapa? Pertama, ini di sini lampunya tipis, set gini ya guys, panjang, nyambung ke sini terus ke sini. Nah, tapi di bawahnya ini, di bawah lampu yang panjang ini ada lampu yang warna merah, lampu yang ini. Dan bentuknya itu menurut aku mirip kayak tanda panah gitu ya guys. Jadi unik sih, unik dan bervariasi ya guys. Dan sini juga ada review, ada lubang exhaust juga, tapi nggak tahu ini tembus apa enggak ya. Enggak guys, ini kayaknya cuman di sini cuman aksen doang guys. Ini aksen apa? Aksen ada elemen-elemen hitam-hitam gitu guys di sini. Ini kan ini lampu nih, lampu yang kayak tanda mirip kayak tanda panah nih, kan? Terus habis itu dia ada elemen-elemen warna hitam-hitam gitu. Dan dia tajam banget ya guys lakukannya. Lihat nih. Ini dia kan lampunya kayak gini, set. Terus habis itu nih di sini bener-bener siku yang tajam banget. Sini terus ke sini, set, nyambung ke sana lampunya. Jadi lampunya dari sini ke sini itu nyambung. Kita yang ini, nah kayaknya lampu fog lamp sini mungkin buat kalau apa mau belok kan biasanya nyalain persneling ya guys. Jadi biar orang yang di belakang ini kan tahu mobilnya mau belok kemana gitu ya guys, kayak gitu lah. Untuk wing, dia nggak ada wingnya sih. Dia kesannya tuh modelnya tuh nggak terlalu yang kayak bener-bener GT Grand Prix gitu, enggak. Dia di sini cuma ada ductile aja. Dia ada sedikit ductile ya guys, ada muncul dikit lah kayak gitu. Oke. Apa lagi ya? Ini ada BYD. Oh, sudah nih. Sudah. Sepertinya kita sudah semua ya. Oke guys, aku mau lanjut ke ruangan sebelah dulu. Aku mau lanjut ke ruangan sebelah dulu. Nah, sini ada ini sih, ada apa nih? VF3 ya guys, VF3 mereknya. Ini ada VF3 5, VF3 nih, VF3 VF3 VF5 ya, VF5 dan VF3 kayak gitu. Dan mobil-mobil untuk mobil yang ini aku pernah lihat di Gias tahun 2024 ini, sudah pernah aku lihat ya guys. Ini aku udah tidak penasaran lagi. Jadi gimana guys menurut kalian guys? Aku kayaknya ya di ruangan ini aku fokus dulu ya. Jadi mau ke sana, aku mau ke bagian sana dan nge-review mobil-mobil yang lain lah. Untuk BYD sudah sampai tadi ya guys. Kayaknya untuk part BYD sudah cukup ya guys reviewnya. Jadi oke, aku mau putus dulu videonya, nanti aku bakal nyambung lagi di ruangan yang lain. Di sini ada bootnya Chery, dari merek Chery. Ini ada 38, ada 38 CSH ya guys, CSH ya, CSH. Ini juga ada 38, jadi bedanya apa ya sama yang ini ya? Sama ya guys.
sama guys. Dan sini ada yang nah, di sini itu ada yang offroadnya guys, versi offroadnya ini untuk kalian yang suka camping, suka ke hutan, terus apa namanya kayak atau kan yang suka ikut ajang camel trophy, mungkin ini salah satu mobil yang cocok buat kalian pakai ya guys, untuk camel trophy atau camping di hutan gitu, di gunung-gunung ya guys kan. Jadi kalian itu di sini sudah terdapat kemahnya di sini, jadi kalian bawa mobil sama ada kemahnya, jadi kalian kalau capek tinggal tidur di atas kayak gitu. Untuk block clearance-nya lumayan tinggi tapi tidak terlalu ya, tapi lumayan. Lampunya kayak gini, ini namanya G6 EV. Oke, aku mau ke ruangan sebelah guys, beneran. Aku mau ke ruangan sebelah karena aku di sini udah mulai bosan kayaknya. Oke, kan menurut kalian gimana? Kalian sudah puas kan di ruangan ini ya guys, untuk yang tadi yang sudah aku review tadi, Honda segala macam, BYD ya kan. Aku mau ke ruangan sebelah. Oke. Ini ketemu booth yang menampilkan sasis dari mobil mereka ini di boothnya Chery ya guys ternyata. Yang tadi gak ke expose sama aku. Di sini ada, ini nggak tahu ya, ini kabel-kabelnya ada kayak lampu-lampunya gitu ngalir seret, dan untuk bannya ya guys, aku menyadari satu hal di sini. Bannya ini dia untuk suspensinya menggunakan chamber negatif, jadi dia rodanya agak sedikit miring kayak gini ya guys, miringnya ke sini keluar, bagian bawahnya keluar dan bagian dalamnya masuk ya guys, bukan miringnya kayak gini ya guys. Ini kok miring kayak gini, kok miringnya kayak gini tuh chamber positif, kok chamber negatif kayak gini tuh ya. Ini sasis doang isinya, dan ada di sini terlihat komponen-komponen mesinnya ya guys, sasis-sasisnya. Untuk air suspensionnya juga, aki-akinya mesin, dan air suspensionnya ini ada per-pernya ya guys kayak gitu. Di belakang ada mesinnya, dan ini ada engine-nya. Ini engine-nya ini utuh ya. Jadi guys, di ruangan ini tuh isinya ada motor-motor gitu. Ini apa ya? Merek apa ya ini? Ini Benelli. Benelli. Oh ya. Apa lengkap 250 cc. Oh. Listrik ya? Listrik. Enggak. Konvensional. Konvensional pakai bahan bakar bensin. Oh iya. Ya modelnya klasik gitu ya. Ya. Keren sih. Ya guys, bannya gede gitu. Dia bannya lebar. Dan model-model klasik tuh, jadi bagi yang suka touring ya guys, suka ke luar kota bareng temen-temennya gitu ya guys, ini cocok buat kalian semua ya guys, yang suka touring ya guys, suka jalan-jalan bareng keluar kota. Karena model-modelnya ini yang ditampilkan itu model-model yang kayak hari-hari gitu, klasik motor gitu ya guys. Lampunya juga lampu yang bulat-bulat kayak gini. Yang punya ini buat yang suka touring ini cocok guys. Buat yang suka touring ini cocok. Bootnya Chery, dari merek Chery. Ini ada 38, ada 38 CSH ya guys, CSH ya, CSH. Ini juga ada 38, jadi bedanya apa ya sama yang ini ya? Sama ya guys, sama guys. Dan sini ada yang nah, di sini itu ada yang offroadnya guys, versi offroadnya ini untuk kalian yang suka camping, suka ke hutan, terus apa namanya kayak atau kan yang suka ikut ajang camel trophy, mungkin ini salah satu mobil yang cocok buat kalian pakai ya guys, untuk camel trophy atau camping di hutan gitu, di gunung-gunung ya guys kan. Jadi kalian itu di sini sudah terdapat kemahnya di sini, jadi kalian bawa mobil sama ada kemahnya, jadi kalian kalau capek tinggal tidur di atas kayak gitu.
untuk block clearance-nya lumayan tinggi tapi tidak terlalu ya, tapi lumayan. Lampunya kayak gini, ini namanya G6 EV. Oke, aku mau ke ruangan sebelah guys, beneran. Aku mau ke ruangan sebelah karena aku di sini udah mulai bosan kayaknya. Oke, kalian menurut kalian gimana? Kalian sudah puas kan di ruangan ini ya guys, di untuk yang tadi yang sudah aku review tadi, Honda segala macam, BYD ya kan. Nah, jadi guys di sini tuh ada salah satu mobil yang termasuk mobil JDM atau Japanese Domestic Cars ya guys, atau JDM ya, Japanese Domestic Market ya guys. Jadi di sini ada salah satu mobil yang ikonik banget, ini termasuk mobil JDM atau Japanese Domestic Market ya guys. Ini kayaknya Mazda, aku kurang tahu mereknya, gak ada emblemnya. Gak ada emblemnya, depannya kayak gini. Dan kalian tahu kanatnya ini karbon, sampai spoiler depan ini karbon ya guys, karbon. Ini bagian ininya, ini karbon, nih kelihatan nggak? Karbon ya guys. Ini nih dia dari bagian sini sampai sini tuh dia karbon. Kita umumkan Asli, ini juga karbon ya guys. Ini dia. nih karbon ya guys, karbon. Mazda Miata mungkin. Iya mungkin Mazda Miata sih ini kayaknya. Kayaknya ini Mazda Miata. Nah, untuk velgnya dari Mazda Miata tadi kayak gini ya guys. Ban belakangnya keren banget. Guys, jadi aku di sini mau cerita sedikit. Tadi ada cerita lucu ya guys. Jadi sebenarnya aku tuh pengen banget masuk ke salah satu mobil yang dipajang di bagian dalam ruangan ini tadi. Kan ada banyak mobil yang dipajang ya guys. Aku pengen banget masuk ke salah satu mobil. Dan kalian tahu nggak guys, aku pergi sama ayahku. Kalian tahu ayahku tuh kan diajak ngobrol sama ininya lah, sama apa namanya dari orang-orang yang jaga mobil, yang apa, yang sponsor itu ya. Aku nggak diajak masuk. Aku pengen ngamen pada mau ngasih tunjuk ke kalian padahal guys. menyuarakan Aku mau ngasih tunjuk ke kalian padahal, tapi ternyata ya hanya aku tidak mengajak-ajak aku sendiri guys. Kita bareng ya. Dia nggak bisa ngamen Gak dalamnya. DS, gak bel. Di sini ada dari brand Royal Enfield yang model-motornya juga kayak gini ya guys. Model-model hari-hari gitu ya guys, klasik-klasik gitu dia bentuknya. Dan untuk mesinnya juga lumayan gede. Dan terkadang motor-motor yang kayak gini tuh dia menggunakan konfigurasi mesin V ya guys, terkadang gitu. Tapi untuk yang ini kayaknya enggak. Dan ini rata-rata motornya konvensional, jadi masih ada knalpotnya dan masih menggunakan bahan bakar bensin. Nah guys, di sini juga ada mobil Mazda RX-3. Dan ya, aku mau ngasih tahu sesuatu. Jadi bagi kalian yang wota grup 48 Group ya kan, kalian tahu ya guys, yang berlokasi di Jakarta, bernama apa yang ya 48 Group lah. Aku kalau nyebutin nama lengkapnya nanti takutnya kena inilah, takutnya ngelanggar gitu. Jadi aku nyebutin depannya aja. Yang intinya 48 Group itu kan, bagi kalian yang wota, kalian tahu lah ada satu member yang punya mobil ini ya guys. Ada satu member mereka yang punya mobil ini.
inisial A ya guys, inisial A. Dia juga termasuk ex member dari generasi ya lumayan senior lah dia, kayak gitu. Oke, jadi aku ada di ruangan, tadi aku di dalam sini ya guys. Aku sekarang udah di lapangannya, di halaman luar. Di sini ada mobil Sumidara, tadi dia pakai lampu RGB gitu, jadi dia lampunya warna-warni ya guys, gitu ya guys. Ini ada mobil Audi. Jadi aku udah sampai di rumah lagi, udah pulang. Jadi mobil di Indonesia International Motor Show tadi sampai di situ saja, dan bagi kalian yang suka jangan lupa di like dan subscribe, dan jika kalian ingin kalian tanyakan atau apa, silahkan di kolom komentar ya guys. Oke, dadah, jangan lupa subscribe. Nah, untuk velgnya dari Mazda Miata tadi kayak gini ya guys, ban belakangnya keren banget.